Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Riyadhus Shalihin, sertakan harapan kepada Allah semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Saudara sekalian, kita sampai pada bahasan tobat ini. Tobat maknanya rujuk kembali, yang dari maksiat menuju taat. Manusia ini yang dipahamkan oleh Allah tempat berbagai macam bentuk kefakiran. Ya. Ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Manusia, kamu fakir kepada Allah. Makna fakir itu kebutuhan tanpa jeda, tidak butuh. Jadi senantiasa butuh gitu. Kemudian wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan serba lemah. Kemudian manusia yang difahamkan wa kanal insanu dzaluman, manusia itu teramat zalim, jahula, teramat bodoh. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Modal-modal inilah kita gunakan untuk menuju Allah. Lewat apa? Pintu tobat. Gitu ya. Jadi seluruh pintu itu penuh menuju Allah itu. Ada pintu yang tidak banyak dilalui orang, ya, yaitu pintu fakir itu tadi. Maka tobat itu ekspresi ketidakberdayaan kita, ya, dikuasai ketidaksempurnaan tersebut. Sedangkan Allah itu yang maha sempurna, ya, maka rujuk kembali kepada start awal bahwa kita ini hamba. Kegiatan kita ini menghamba. Itu saja. Ketika kita menghamba, kita masuk dalam perlindungan dari kezaliman, kebodohan, itu ya, kefakiran, kelemahan kita. Maka tobat ini langkah menuju perlindungan dari berbagai macam bentuk aib cacat seorang hamba di hadapan Allah. Maka dikasih contoh ibadah Nabiullah Adam. Pertama itu apa? Tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana, wahai pengatur kami, wahai pencipta, pelindung, ya, pengayom kami, zalamna anfusana, kami ini melakukan kezaliman terhadap diri saya. Jadi kezaliman manusia itu tidak kembali kepada Allah. Jadi Allah itu tidak pernah dirugikan, seperti halnya Allah tidak pernah diuntungkan atas kemaksiatan maupun ketaatan semesta ini. Nah, itu ibadah manusia pertama itu. Ya. Wa illam taghfir lana, bila kau tidak memberikan ampunan kepada kami, bila watarhamna, tidak kau menyayangi kami, lanakunanna minal khosirin, pastilah kami ini termasuk pelaku-pelaku kerugian. Jadi ibadah kita itu apa? Zalamna anfusana. Ungkapkan itu, saya zalim ya Allah. Semoga kau rahmati lewat ibadah penghambaan ini, ya, supaya kami tidak rugi di dalam kehidupan ini. Nah, maka Allah menyambut dengan apa? Begitu gembiranya Allah itu, yang sebelumnya dibahas hadis nomor 3 itu, ya. Jadi innallaha yafrahu bi taubatil abdi. Jadi Allah itu gembira dengan apa? Tobatnya hamba. Ya, ya. Saking gembiranya, maka dikasih pembanding. Padahal Allah itu tidak bisa dibandingkan ini. Seperti seseorang di Sahara padang pasir dengan membawa bekal
di punggung unta itu tadi. Maka ketika dia istirahat, untanya hilang. Cari ke sana kemari, tidak ketemu itu ya. Harapan mati itu. Tidak ada warung ya. Di Sahara kan tidak ada warung. Maka putus asa, sudah saya mati di sini saja. Maka tertidur di sebuah pohon, bawahnya pohon itu. Ketika bangun untanya di sampingnya itu ya. Saking gembiranya gini mengatakan ya, Allahumma anta abdi wa ya Allah engkau lah hamba saya. Wa ana rabbuka, sedangkan aku adalah Tuhanmu ya Allah. Jadi keliru mengungkapkan kata-kata itu ya, min syiddatil farah, saking begitu sangatnya kebahagiaan, ada harapan hidup lagi. Itulah Allah itu gitu ya. Makanya kita tidak boleh meremehkan pelaku maksiat, seperti halnya kita tidak boleh membanggakan ketaatan-ketaatan yang kita jalani. Karena Allah itu begitu bergembiranya menyambut kedatangan hamba yang mengakui kesalahan-kesalahannya. Bagaimana? Itu sifat Allah itu semacam itu. Nah, maka kita tidak boleh menghalangi rahmat Allah dari sesama makhluk ini. Itu kesan hadis yang disampaikan Nabi. Selanjutnya kita sampai pada hadis nomor 4 ya. Ini masih bab tobat ini ya. Wa an Abi Musa Abdillah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu an. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah yabsutu itu membuka. Yadahu, tangannya, billaili, di kegelapan malam itu, di malam hari itu Allah itu sifat fi'il, sifat perbuatan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Tapi ini alat untuk memahami. Loh, kalau Allah itu gembira semacam itu, apa kesannya? Supaya kita jangan putus asa saat kita melakukan satu bentuk kemaksiatan. Mungkin lewat pintu itu akan diangkat derajatnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Itu ya. Liyatuba, untuk apa Allah membuka tangannya tadi? Liyatuba, untuk menerima tobat musiun nahar, pelaku ya keburukan di siang hari. Tiap malam gitu Allah Subhanahu wa taala menyambut kehadiran hamba-hambanya yang kembali memperbaiki diri dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Itu ya, apa yang kita tobati? Ketaatan yang cacat. Sedangkan nikmat Allah tidak sempurna nikmat Allah itu. Sampai wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mengkalkulasi, menghitung, menjumlah nikmat Allah, kamu tidak akan pernah bisa menghitung. Maka ketika kita bisa tobat, itu sebetulnya masuk dalam nikmat Allah. Mari kita nikmati nikmat tobat itu. Itu ya. Gimana caranya? Jadikan seluruh ibadah-ibadah kita itu kenikmatan. Yang nikmat ini modal tobat. Rasulullah itu loh, Sayyidul Istighfar. Abu ulaka binikmatika alayya. Aku tobat kepada engkau ya Allah, modal saya nikmat yang kau berikan kepada saya ini. Jadi Rasulullah itu mentobati nikmat yang tak terhingga, sementara dia merasa tidak akan pernah mampu membalas nikmat itu. Itu bagi seorang nabi cukup sebagai sebuah kesalahan. Loh, itu Rasulullah itu. Sehingga ada Sayyidul Istighfar. Yang nomor 2, apa modal Nabi bertobat? Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi. Aku bertobat karena dosa saya ya Allah. Apa dosanya Nabi? Perjalanan modal nikmat yang tidak menambah dekat cintanya kepada Allah. Itu bagi seorang Rasulullah itu salah itu. Bagi kita bukan kesalahan.
Itu loh, bisa ditiru Nabi. Tidak bisa. Redaksinya mari kita tiru, tapi batinnya tidak bisa. Sahabat saja tidak pernah bisa merasa niru gerak batin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, Masya Allah. Inna fadlahu kana alaika kabiro, itu Allah itu. Sesungguhnya inna fadlahu, sesungguhnya karunia, keistimewaan, kehormatan yang Allah berikan kepadamu Muhammad kabiro, itu tidak terukur, besarnya tidak terukur. Sementara dia sebagai manusia terukur, bisa. Nah itu ya, Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu kalau ada di dalam diri kita, itu menimbulkan ini ya, tetesan embun itu ya di kekeringan batin manusia, sehingga dia akan menjadi orang yang paling merendah dengan ketaatan yang dilakukan, apalagi kemaksiatannya. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah dengan modal nikmat dan dosa. Loh, Rasulullah dosa apa? Beda. Itu ya, orang yang berkelas itu ya, bertambah dekat kepada Allah itu bertambah rumit, protokolernya tambah rumit. Jangan mana ya, masa ngomong dengan presiden rokokan gini, nggak ngereken, apalagi kamu saya undang khusus kok, pampresnya disuruh mengambil, coba usir dia, nggak punya sopan ini, diundang khusus waktunya terbatas, nggak ngereken ini. Coba dengan Allah itu gimana? Hadirin rahimakumullah, jadi Rasulullah itu merasa belum bisa memberikan kehormatan sesuai kadar kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa menyanjung Allah itu sebetulnya apa? Justru Allah lebih dulu menyanjung kita. Saat kita memuji Allah, justru Allah lebih dulu memuji kita. Tidak bisa dikalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jadi gembira Allah itu malam hari, mana hambaku yang datang menghadapku. Makanya orang mukmin itu sandanya apa dalam Al-Quran? Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur menjelang subuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu nikmati itu. Nah, kemudian apa? Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah membentangkan tangannya bin nahar, di siang hari. Liyatuba musiul lail, untuk menerima kehadiran tobat orang-orang yang melakukan keburukan maksiat di malam hari. Itulah ajaran Islam. Kau nak tebus-tebusan dosa itu tidak ada, lakukan sendiri. Apa modalnya? Nikmat yang tak terhingga. Apa modalnya? Kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hatta tatlu asyamsu, jeda waktunya gimana? Sampai terbit matahari min maghribiha, dari arah barat, sampai hari kiamat itu. Masya Allah, Allah nunggu. Ibaratnya ada seorang anak, padahal Allah itu jauh lebih sayang dari orang tua kita. Bu, saya sudah tidak mau hidup berdampingan dengan ibu bapak. Lalu kemana anakku? Saya akan pergi, saya tidak cocok dengan ibu bapak. Jangan anakku, jangan, saya sayang kepada. Tidak bisa saya. Maka dia pergi, itu pun ibunya masih mengatakan gini, kamu punya sangu tak? Itu ya, saya tidak sudi dapat sangu dari bapak ibu. Lalu ibunya melepas dengan apa? Iba itu ya. Itu afroh ya dia. Lu kalau kata-kata Allah itu lebih senang itu ya, ada yang bisa mengalahkan senangnya Allah. Ibunya tadi mengatakan, anakku, setiap saat pintu itu tidak pernah tertutup dari kehadiranmu. Itu ya, loh itu masih disediakan. Itu sampai hari kiamat Allah membuka pintu bagi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Allah jauh lebih mengenal diri kita. Itu ya, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Itu Nabi Isa alaihissalam, engkau lebih tahu apa yang ada di dalam diri saya Allah. Itu ya, wala a'lamu ma fi nafsik, aku tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Itu ya, hadirin rahimakumullah, itu konsep tobat di dalam ajaran Islam.
Maka jangan, selagi kita di dunia ini seburuk-buruk ahli maksiat, Allah masih membuka kehadirannya ya di malam dan siang hari. Maka kita tidak boleh menghina hamba-hamba Allah yang melakukan kemaksiatan, seperti halnya kita tidak boleh membanggakan ketaatan yang kita jalani. Maka kesan yang tidak dibangun oleh hadis ini itu ya, jangan pernah putus asa. Makanya disimpulkan oleh seorang ulama itu ya dalam kitab Al-Hikam itu ya, min alamatil i'timadi alal amali ya nuqsanur rajai inda wujudiz zilal. Di antara tanda seseorang itu mengandalkan ketaatan amalnya, maka dia berputus asa saat menjalani sebuah bentuk kemaksiatan. Tidak boleh. Berarti selama ini kita mengandalkan ketaatan amalan kita, padahal di dalam beramal, berbuat taat, andalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya saat kita terserempet atau tertubluk sebuah bentuk kemaksiatan, jangan pernah putus asa. Itu ya. Maka tanda orang yang selama ini mengandalkan ketaatannya, saat maksiat dia diterpa sebuah keputusasaan, Allah sudah tidak mengampuni saya. Itu ya, putus asa dari rahmat Allah itu jauh lebih besar dari dosa besar yang dijalani. Itu ajaran Allah itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika istighfar, bawa perasaan ini, astaghfirullahaladzim. Itu artinya apa? Aku mohon ampun kepada Allah yang agung. Tidak ada dosa yang mampu mengalahkan agungnya rahmat Allah. Tidak ada dosa yang mampu itu ya mengalahkan agungnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Pelaku maksiat masih dikasih modal hidup, ditunggu sampai hari kiamat kehadirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Kita beranjak kepada hadis nomor 5 ini. Wa an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah beliau tegaskan gini. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man taba, siapa yang bertobat, taba ya tubuh itu balik. Kenapa kok kita diajari balik? Ya, kita kan punya setat. Apa setat saat menghadap Allah? Saya ini hamba, itu setat kita. Saya bukan malaikat ya Allah, saya hamba manusia, hamba dalam bentuk manusia. Kalau malaikat itu kan disetting untuk apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah menentang, melanggar semua perintah Allah. Wa yaf'aluna ma tu'marun. Dan para malaikat itu menjalani seluruh perintah-perintah Allah. Maka kembali kepada Allah, saya ini loh hamba ya Allah. Kau sendiri menegaskan saya ini fakir. Kau sendiri menegaskan saya ini dhaif, lemah saya ini. Engkau sendiri ya Allah yang menerangkan bahwa saya ini pelaku kezaliman. Engkau sendiri yang menjelaskan bahwa kami ini orang-orang yang bodoh ya Allah. Itu taubatnya gitu, modalnya itu, saya hamba ya Allah. Hamba itu punya 4 ini, malah lebih banyak itu ya. Sedangkan Allah itu assalam. Apa salam itu? Selamat dari berbagai macam cacat, aib dan kekurangan, itu hanya Allah. Maka seluruh makhluk Allah itu di hadapan Allah membalik, kamu ini hamba, engkau ya Allah bukan hamba saya. Makanya saat tadi ketika gembira, wahai Allah engkau hamba saya Tuhanmu, sangat gembira aja gitu ya. Yang bergembira tadi loh. Hadirin rahimakumullah, maka tabaya tubuh itu kembali. Bagaimana kembali? Modal pertama, perlakukan dirimu itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menutup ya cacat kezaliman kita. Allah yang menutup, mengcover cacat kebodohan kita. Allah yang mengcover cacat kelemahan kita. Allah yang memenuhi semua kebutuhan atas kefakiran kita. Jadi
Mantaba, siapa tak tobat. Qabla, sebelum antatlu asyamsu, terbitnya matahari, min maghribiha, dari arah baratnya, taballahu alaihi, Allah terima tobat atasnya. Itu jaminan ya. Bagaimana caranya? Jadikan semua ketaatan kita ini ungkapan tobat-tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke masjid tadi loh. Apa yang difahamkan? Satu langkah menghapus kesalahan, satu langkah mengangkat derajat kualitas iman penghambaan kita. Ketika di masjid menunggu sholat dinilai sholat, ketika di masjid dikerumuni malaikat, didoakan malaikat, Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah rahmati ampuni dia, diturunkan ketenangan, mengejar majelis forum yang dibanggakan oleh Allah di penduduk langit sana. Itulah hambaku berkumpul di rumahku mentelaah agamaku. Dimohonkan ampunan malaikat siapa kita ini? Itu ya. Maka kalau kita lemah keyakinan kita, mari kita bangun kekuatan kelemahan iman kita dengan apa? Dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya cacat saja modal kita supaya ditutup celah-celah kekurangan kita. Ini kan pembekalan istighfar. Istighfar itu kata-kata tobat, tapi butuh pemahaman, butuh pembekalan, butuh ilmu. Maka ungkapkan astagfirullah, sudah terisi ini, saya hamba. Hamba itu tempat berbagai macam kekurangan, kelemahan, kezaliman, ketidaktahuannya ya Allah. Itu ya. Astaghfirullahaladzim, sambil dipahami semua. Saya mengejar kegembiraan Engkau ya Allah. Engkau gembira saat hambamu bertobat. Modal itu terus kita gunakan pemahaman ini. Nanti istighfarnya itu mantap ya. Seperti apa? Tetesan embun di kekeringan hati kita. Itu ndak ada ajaran di luar Islam enggak ono. Bisa nangis itu semu. Ono nangis semu, ono itu nangis-nangisan. Itu ya. Tapi kalau kita nangis di hadapan Allah tanpa diketahui orang, Masya Allah, bekasnya berminggu-minggu belum hilang, dan itu ditutup lagi tiap malam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan nabi-nabi. Sehingga Rasulullah sendiri ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Hei Muhammad, itu ya, ilmu la ilaha illallah, wastaghfir li dzambika, mintalah ampun untuk dosamu. Dosa apa Nabi itu? Walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkan ampunan dosa orang-orang mukmin lelaki maupun yang perempuan. Jadi kalau kita itu mengikuti ajaran Nabi, sudah terkena doa Nabi itu, doa malaikat terkena. Sampai ada makhluk yang paling berat, paling sibuk. Siapa itu? Walladzina yahmilunal arsya wa man haula, dan malaikat-malaikat yang menjaga, memikul arsy-Nya Allah. Makhluk yang agung itu arsy. Itu ya. Dalam kondisi yang berat, yang sibuk, itu masih mohonkan ampun orang-orang beriman. Itu ya. Yastaghfiruna lilladzina amanu, mohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Malaikat berapa jumlahnya itu? Hebat orang beriman di hadapan Allah. Mari kita sesuaikan standar iman dengan standar Al-Quran, dengan standar Rasulullah SAW. Siapa? Rasulullah itu Nabi Tobat, Nabi yang menjalani pertobatan. Dosanya apa? Oh, bukan dosa umum itu ya. Itu tadi, orang yang paling dekat kepada Allah justru menata sikapnya paling rumit. Maka waghfir lil ladzina tabu, ya Allah ampuni orang-orang yang menjalani pertobatan. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalan engkau, jalan Islam ini. Jadi kita menyesuaikan ya, terkena itu ya. Wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Apa jalan Islam? Jalan taubat. Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah bukan minta ganti,
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Allah, ya, terimalah dari kami. Engkau yang Maha tahu, ya. Engkau Maha mendengar siapa yang layak diterima amalannya, kegiatannya. Wa ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Jadikan aku dan pembantu saya, sebab dibantu anaknya ini, putranya Nabi Ismail, 2 orang muslim kepada engkau, hanya patuh kepada engkau. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah tobat kami, engkau Maha penyayang lagi Maha penerima tobat. Itu siapa itu? Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, ditukangi dewe, dikuleni putranya, diangkat dewe batunya, selesai. Tidak ada yang dibanggakan bagi seorang Ibrahim, tapi mohon diterima, ditetapkan Islam imannya dia dan anak cucunya, kemudian dijadikan sarana taubat. Loh, itu agamanya Nabi Ibrahim. Itu ya. Hadirin, jangan sampai kita keliru, ya, salah paham. Inti ajaran Islam kita diturunkan di dunia itu untuk tobat. Dengan cara apa? Bukan tebusan. Kalau intinya semua ibadah itu tobat, salah ndak itu? Bener, inti kita di dunia ini diturunkan untuk menjalani pertobatan. Tapi lewat apa? Larangan yang dijauhi, perintah yang dijalani dengan hati-hati. Bukan gini, manusia yang terlahir membawa dosa, ndak ngono pengertiannya. Maka supaya ditebus dosanya, ya harus itu apa? Mengakui penyalipan putra tunggalnya. Loh, keliru semacam itu. Sebetulnya pemahamannya di dunia itu pertobatan. Itu ya. Ilaihi rojiun kan ini. Hanya kepada Allah aku kembali lewat tobat. Jadi sudah waktunya apa? Sampai terbit matahari dari barat, sebelum itu muncul diterima tobatnya. Itu ya. Saking luar biasa Allah tidak terukur sayangnya kepada ahli tobat. Berikutnya hadis nomor 6 ini. Wa an Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau sabdakan gini, innallaha, sesungguhnya Allah. Siapa Allah itu? Yakbalu, senantiasa menerima tanpa jeda. Tak terima. Itu ya. Jadi keberlangsungan terus. Jadi yakbalu itu menerima, ya. Tenggatnya mana? Ada tenggat waktunya. Itu ya. Di sini innallaha yakbalu, sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubatal abdi, tobatnya hamba. Kalau umum tadi dosa tobat, orang khusus mentobati cacat-cacat ketaatan ibadahnya, itu orang khusus. Malam yughorhiru, horo yughorhiru itu artinya apa? Itu ya, ngorok itu ya. Berarti nyawanya di sini. Tidak bisa. Itu ya, tidak bisa itu. Makanya sulit itu. Itu ya. Tapi insya Allah hati mukmin itu bersuara itu. Ya Allah, walaupun lesan ini keluh mengucapkan kata-kata tobat, tapi di dalam batin ini ada perasaan tobat. Itu mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah rungokna ya, tobat la ilaha illallah Allah. Itu ya, itu orang beriman pasti dikasih kesempatan itu. Nah, jadikan ini sebuah goresan di dalam batin kita. Allah itu semacam itu sabarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita putus dengan kemaksiatan, Allah tidak pernah memutus rahmatnya. Maka bagaimana episode perjalanan kelam para sahabat Nabi? Siapa itu? Sayyidina Umar. Ada orang yang seperti Sayyidina Umar.
Itu ya, yang punya rencana membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Akhir hayatnya gimana? Masya Allah, jadi orang baik setelah Abu Bakar. Khairun nas ba'da Rasulullahi ba'da Rasulillahi Abu Bakrin summa Umar. Manusia terbaik setelah Nabi Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Itu manusia termasuk 10 sahabat yang diberitakan ahli surga waktu hidup. Kalau kita kan belum tentu. Gue dikai jaminan maksiat. Itu ya. Nah, itu semacam itu. Hadirin, apa yang dibangun kesadaran oleh Islam, kita jangan pernah membanggakan ketaatan, seperti halnya jangan pernah kita menghina sebuah kemaksiatan, sebab selagi di dunia orang bisa berubah, maka kita harus berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik wadah hati, tetapkan aku di dalam agamamu ya Allah. Itu ya. Nah, orang yang punya hati semacam ini, maksiat itu goresan. Ya Allah, kapan saya kembali? Bandingkan dengan orang yang membanggakan taat. Itu ya. Ayo coba kita bandingkan. Membanggakan taat, ini goresan maksiat. Mana yang lebih berkesan? Itu ya. Allah tidak suka sombong, itu tidak suka di hadapan Allah. Apa yang kau sombongkan sebagai hamba? Ketika kau bisa taat, itu sayang saya. Ketika kau maksiat, saya lebih sayang kehadiranmu daripada kehadiranmu saat menjalani taat. Loh, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, ini semacam itu. Jadi Allah itu menerima tobat selagi apa? Ruh belum di kerongkongan. Kalau sudah di kerongkongan, wangel itu ya. Itu ya. Saya pernah nonton orang menjelang ajal itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akeh sing ngilingno. Ketika sadar, nek ngilingno so akeh. Kenapa? Bingung aku jadi. Ya satu aja diajar. La ilaha illallah. Belum mati ini mari kita ajar diri kita. La ilaha illallah. Itu ruh yang diajarkan. Itu ya. Ya Allah, jangan, harapan kita jangan sampai ya Allah, ya saya harus memaksakan diri ketika nyawa sudah di kerongkongan. Itu pembekalannya gitu, dilatih nih. Oh, Rasulullah disuruh kok. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Muhammad, ilmu la ilaha illallah. Itu supaya apa? Yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabit. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kata-kata kokoh teguh. La ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, dunia akhirat. Jadi kalau kuat muncrat cahayanya itu set, la ilaha illallah. Itu ya. Itu kekuatan cahaya itu. Coba ketika kita panik, apa yang keluar? Kesandung. Jaran gitu. Berarti ono kebun binatang itu. Kok jaran gimana sih? Orang yang mukmin minimal astagfirullah Allah gitu loh. Loh, siapa yang ngerekam itu? Makanya yusabbit, Allah mengokohkan tasbit. Maka la ilaha illallah supaya ditasbit. Ketika kondisi tercekam, kondisi panik itu keluar. Orang panik, tidak ada kepanikan kecuali apa? Didatangi malaikat yang belum pernah dikenal. Ayo Pak, jangan gimana? Kaget enggak? Ketika dok malam hari, Bapak dipanggil oleh KPK, kaget tuh mana? Tanpa pemberitahuan lah. Kehadiran malaikat, ya. Kalau orang beriman ada malaikat rahmat. Jangan grogi ya. Nanti kamu kedatangan Israel. Itu ya. Itu malaikat rahmat. Jangan panik. Mau kamu mukmin. Nah, ketika datang ya tidak panik. Itu ya. Ada yang mengucapkan salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus loh. Ada yang mengatakan. Yang nunggu anaknya ini. Menjelang ajal kok
menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu malaikat rahmat itu ya. Nah, maka ditetapkan la ilaha illallah, itu fungsinya la ilaha illallah itu. Jadi hari ini sudah direkamkan di sini. Itu ya, mau flash disk bisa kok. Masa kita enggak bisa? Benda mati loh ya. Masa benda hidup enggak bisa? Masuk di dalam pori-pori ya, relung hati kita. Ketika panik itu muncrat la ilaha illallah. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ya, malam yuhur-hir selagi nyawa belum di kerongkongan. Itu ya. Bisa ini belum? Iya, ada yang perlu didiskusikan barangkali dari masalah tobat ini. Hadirin rahimakumullah, dari beberapa hadis ini disimpulkan mari kita gunakan tobat itu baju kita. Karena hamba yang dikatakan hamba itu semuanya cacat di hadapan yang maha sempurna, yang salam. Allah itu salam selamat dari cacat. Sementara kita tidak pernah tidak cacat. Maka di hadapan Allah mari kita memakai baju tobat itu sendiri. Itu ya. Sudah Isa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastina wa fi sairi biladil muslimin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'da'a hadaddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.